So guys, halo. Perkenalkan aku di sini Danar Musaki Meludan atau biasa dipanggil Danar, dan pada kesempatan kali ini aku bakal mewakili kelompok 8 yang sangat luar biasa, beranggotakan 4 dari kami. Yang pertama aku sendiri Danar Musaki Meludan, kedua Agus nanti yang akan masuk dalam frame juga, Wulan, dan yang terakhir adalah Agustina. Pada pembahasan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema yang cukup menarik, membahas organisasi yang sangat luar biasa berdampak terutama di lingkungan Universitas Bojonegoro. Lebih tepatnya kami akan membahas organisasi ekstra kampus yaitu PMI, dan lebih spesifiknya adalah Rayon Ki Hajar Dewantara yang tentunya ada di jurusan dan fakultas kami itu sendiri, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial. Maka dari itu, kita juga akan membahas secara lebih mendetail dengan disambung oleh penjelasan teman-teman saya ke depannya. Selama 15 menit ke depan akan saya temani menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Oleh karena itu, stay tune ya teman-teman, dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang profil organisasi. Yang pertama, nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ki Hajar Dewantara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Struktur organisasi PMI Visip 2023 sampai 2034. Ketua Rayon Sofia Sari, Wakil Ketua Rayon Mung Ilham Fahrudin, Sekretaris Siti Nur Kasana, Sekretaris 2 Lutfiana, Bendahara 1 Sarlita, Bendahara 2 Agustina, Wakil Ketua Kaderisasi Dewi Nurrohmat, Wakil Ketua Kaderisasi Ria Agustina, Wakil Ketua 3 PSDM M. Hilmi Fasiluhan, Wakil ketiga Keperempuanan Hesti Febi Anissa. Status organisasi mahasiswa eksternal Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Visi menjadi organisasi mahasiswa yang unggul dan membahagiakan nilai-nilai Islam dan keilmuan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya. Selanjutnya adalah misi, meningkatkan kesadaran dari keimanan mahasiswa, mengembangkan potensi mahasiswa akademik maupun non-akademik, membangun kebersamaan dan kesolidaritasan antar mahasiswa. Selanjutnya adalah sasaran. Sasaran dari PMII Rayon Ki Hajar Dewantara Visip Universitas Bojonegoro adalah mahasiswa Visip Universitas Bojonegoro. Program kerjanya meliputi pengajian dan diskusi keagamaan dan sosial, seminar dan workshop akademik, kegiatan sosial dan kemasyarakatan, pengembangan kepemimpinan dan organisasi, sekolah analisis kebijakan publik, pelatihan mendeley, kajian anggaran, dan masa penerimaan anggota baru. Di sini ada analisis SWOT dari PMII. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, yaitu jaringan yang luas dengan organisasi PMII lainnya. Selanjutnya pengalaman dan mengadakan kegiatan akademik dan keagamaan. Selanjutnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah dukungan dari universitas atau dari pihak lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan atau weakness. Yang pertama, kurangnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya finansial. Yang ketiga, kurangnya promosi dan publikasi kegiatan. Yang keempat, perlu peningkatan kualitas pengurus. Selanjutnya, peluang opportunity. Yang pertama, kemitraan dengan organisasi lain, pengembangan program kerja yang inovatif. Yang ketiga, peningkatan kesadaran mahasiswa akan pentingnya organisasi. Yang keempat, dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, ancaman atau threat. Yang pertama, persaingan dengan organisasi mahasiswa lain. Yang kedua, perubahan kebijakan universitas. Yang ketiga, ketergantungan pada sumber daya finansial. Selanjutnya, perubahan minat dan kebutuhan mahasiswa. Kegiatan PMII Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bojonegoro adalah yang pertama, pengajian dan diskusi keagamaan dan sosial. Kegiatannya diskusi tentang isu sosial terkini seperti kesetaraan gender atau kemiskinan, dan pengajian tematik menjelang Hari Besar Islam. Yang kedua, seminar dan workshop akademik. Kegiatannya workshop penulisan ilmiah dan pengolahan jurnal, dan pelatihan public speaking dan presentasi efektif.
Yang ketiga, kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kegiatannya bakti sosial di desa terpencil, penggalangan dana untuk korban bencana alam. Yang keempat, pengembangan kepemimpinan dan organisasi. Kegiatannya meliputi pelatihan dasar kepemimpinan mahasiswa atau LDKM dan lokakarya manajemen organisasi. Yang kelima adalah sekolah analisis kebijakan publik. Kegiatannya diskusi intensif tentang kebijakan publik, pelatihan analisis dampak kebijakan sosial. Selanjutnya yang keenam yaitu pelatihan Mendeley. Kegiatannya adalah sesi pengenalan software Mendeley untuk revisi akademik. Pelatihannya pembuatan sitasi otomatis serta simulasi pengenalan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Yang terakhir yaitu kajian anggaran. Kegiatannya analisis anggaran daerah atau APBD secara mendalam dan diskusi tentang transparansi dan akuntabilitas anggaran. Standar operasional prosedur atau SOP. Dalam PMII Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. ADART adalah pedoman dasar yang telah digunakan untuk mengatur struktur, mekanisme, dan tata laksana organisasi, termasuk di dalamnya SOP kegiatan. Analisis SWOT menjadi sangat penting karena memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi dan potensi PMII di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bojonegoro. Dengan pendekatan ini, PMII dapat secara jelas mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, seperti jaringan yang luas dan dukungan dari pihak kampus, serta kelemahan yang perlu diperbaiki. Melalui identifikasi ini, PMII dapat merumuskan strategi yang lebih tepat dan terarah untuk mengembangkan ke depan. Strategi tersebut dapat mencakup peningkatan kualitas pengurus, penguatan promosi, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Dengan demikian, analisis SWOT tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi saat ini, tetapi juga menjadi dasar dalam merancang langkah-langkah strategi untuk memahaminya. Maka sebagai informasi di awal saja, organisasi PMII ini juga telah mencetak para pemimpin hebat yang salah satunya mereka telah mencetak juara-juara nasional. Itu kalau di bidang akademis, katakanlah saja Mbak Dewi, itu juga termasuk kating kami yang sekarang menginjak semester 7. Mbak Dewi adalah termasuk mentor saya pada saat program kreativitas mahasiswa dulu, dan juga beliau menjadi sebuah daya tarik tersendiri karena pemaparan dan juga hasil dari apa yang dijadikan sebagai acuan, terutama pada bagian kepemimpinan serta hal-hal lain sebagai value atau nilai yang tentunya bisa dapat menginfluence kita semua ya teman-teman. Dan maka dari itu menjadi sedikit gambaran dalam pemaparan kali ini, karena yang paling ditonjolkan oleh PMI adalah kepemimpinan, kerjasama, koordinasi, relasi, dan juga jabatan strategis. Maka dari itu sangat relate dan cocok sekali dengan dunia FISIP, dunia yang tentu berkecimpung sangat-sangat kenal dan kental dengan organisasi publik. Maka dari itu teman-teman, maka pembahasan selanjutnya juga akan bersama saya lagi, stay tune. PMII Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro telah diidentifikasi sebagai organisasi yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pengembangan karakter dan kepemimpinan mahasiswa. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, biasa disebut PMII, merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang mempunyai peranan sangat penting dalam mengembangkan intelektualitas dan kepemimpinan di kalangan mahasiswa. PMII, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro, menjadi wahana mahasiswa berkontribusi di bidang sosial, politik, dan pendidikan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau disebut dengan PMI mulai dirintis di Universitas Bojonegoro dengan mendirikan 2 sinar
yaitu Rayon Ki Dewantara dan Rayon Mahfud Junaidi. Rayon Ki Dewantara diambil dari nama tokoh internasional yang dikenal sebagai pelopor pendidikan modern di Indonesia, sekaligus pendiri lembaga pendidikan taman siswa. Nama ini dipilih untuk mencerminkan semangat pendidikan dan perjuangan dalam membangun generasi muda dan berkontribusi bagi masyarakat. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini dan Romo Sakim Lodan. Tentu pada kesempatan kali ini saya akan sedikit banyak mengulas dan juga membahas mengenai harapan dan juga tantangan yang dihadapi PMII di Universitas Bojonegoro. Eksistensi mereka yang begitu luar biasa telah hadir membawa perubahan dan pergerakan yang sangat nyata dengan hasil-hasil yang tercapai selama ini. Maka dari itu, teman-teman, PMII di Universitas Bojonegoro menjadi organisasi yang mampu mencetak mahasiswa berkarakter Islami. Tentu mereka juga berbekal dengan intelektual yang tinggi serta berdaya saing dengan memanfaatkan jaringan yang amat sangat luas. Ini juga berkaitan dengan relasi para anggota PMII yang tentunya juga sangat supel, sangat ramah, sangat mampu beradaptasi, juga sangat peka terhadap isu-isu sosial. Jadi, bisa dikatakan bahwasanya PMII beserta anggota-anggotanya pun sangat melek dan sangat dinamis sekali tentang pergerakan dan juga orientasinya pada masa depan. Di sisi lain, pengalaman dalam kegiatan akademik seperti keagamaan serta dukungan dari universitas juga sangat digencarkan. Kemahasiswaan sendiri juga telah menaungi PMII selama beberapa tahun ini dan juga telah mendukung segala track record. Makanya, tak heran jika PMII telah mencetak generasi yang sangat luar biasa. Kalau di FISIP sendiri, di Fakultas Universitas Bojonegoro, tentu yang bisa dijadikan contoh adalah Dewi, mahasiswa semester 7 dari FISIP yang saat ini tengah menjalani publikasi, tinggal lulus saja, dan dikatakan menjadi sebuah peluang yang sangat luar biasa sebagai tonggak pencapaian di PMII, karena Kak Dewi ini yang pernah menjabat sebagai ketua acara di pergerakan PMII tersebut. Kak Dewi ini juga pernah lolos pendanaan PKM dengan mengalahkan ratusan ribu proposal di seluruh Indonesia pada tahun 2023. Adapun track record lainnya yang sangat luar biasa juga Mbak Dewi tadi yang telah sangat membantu proses berjalannya organisasi PMII serta menghidupkan kembali citra-citra baik yang dimiliki oleh mahasiswa FISIP yang juga terjun dalam organisasi PMII. Maka dari itu, PMII juga bukan ada dan eksis tanpa halnya sebuah ancaman, karena sementara itu tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya partisipasi mahasiswa, keterlibatan dana, minimnya promosi, minimnya konten di sosial media, serta ancaman persaingan organisasi lain dan juga perubahan minat mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan program inovasi kerja, peningkatan kualitas pengurus, dan kolaborasi dengan pihak lain untuk menghadapi tantangan ini, sekaligus mewujudkan visi, misi, orientasi, dan arah pandang organisasi agar tetap inklusif, tetap solutif, dan juga tetap menjadi mahasiswa pergerakan yang sangat luar biasa. Maka itu teman-teman dari kelompok kami yang beranggotakan 4 orang bersama saya Dandar Musakim dan Agus Agustina dan juga Wulan telah menyampaikan sedikit banyak tentang profil dari PMII itu sendiri. Selebihnya yang menjadi remarkable value dari PMII itu sendiri adalah bagaimana cara mereka berorganisasi, juga bagaimana cara mereka dalam bersosialisasi, bagaimana mereka dalam merekrut, dan juga bagaimana mereka dalam nggak sekedar merekrut tapi juga melatih para kader-kadernya, para anggotanya untuk mengadakan workshop, pelatihan, dan bahkan sampai keluar kota. Jika sudah se-effort dan sebaik itu, maka juga bukannya tanpa alasan, mereka nantinya pada masa-masa kedepannya mencetak generasi-generasi penerus pada lingkup mahasiswa yang sangat luar biasa.
baik dari segi kepemimpinan, segi cara menyelesaikan masalah, bagaimana cara mereka menghadapi masyarakat itu sendiri, dan juga bagaimana cara mereka dalam melakukan pergerakan-pergerakan yang positif dalam memoderasi. Karena memang pada dasarnya di sebuah wawancara dengan narasumber sebelumnya, kami juga telah mendapatkan sebuah data menarik, data yang secara mudahnya kami dapatkan tentang transparansi cara mereka dalam berorganisasi. Sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, jadi di bagian ini telah saya sampaikan juga sedikit banyaknya. Maka dari itu, dalam waktu kesempatan dan di akhiran ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman dan para audien yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami, sekian dan wassalamualaikum.